sebab-sebab penghuni kubur disiksa. Di kitab ini dijelaskan fajawabuha, maka jawabannya ada dua. Yang pertama adalah mujmal, global. Yang kedua terperinci. Adapun secara global, sebab yang menjadikan orang disiksa di alam kubur itu karena ala jahlihim, karena jahilnya mereka, dan itu'atihim li amrihi, karena menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlena lima asihi, dengan kemaksiatan. Pripun Ibu? Baik, biar dikondisikan Pak Rohadi ini. Baik, kita lanjut ya. Jadi sebab seseorang mendapatkan atau penghuni kubur disiksa itu adalah karena kebodohannya. Maka salah satu yang harus kita obati dalam diri kita adalah kebodohan. Apa obatnya? Ilmu. Bisa jadi seseorang itu mendapatkan hukuman di akhirat kelak karena kita tidak mau mencari ilmu. Memang betul dalam agama kita, ketika kita tidak tahu itu dimaafkan. Cuma masalahnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, ini beda. Maka kalau kita belajar fikih, salah satu pembahasannya adalah perkara yang dimaafkan. Apa itu perkara yang dimaafkan? Yang tidak sengaja, yang kita tidak tahu, tetapi bukan tidak mau tahu. Maka sesuatu yang sifatnya khoto, tidak sengaja, nisyan, lupa, dipaksa, itu dimaafkan. Tapi kalau bodoh karena kita tidak mau belajar, maka itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena belajar ilmu itu hukumnya wajib. Kalau sudah belajar tidak tahu, lah ini dimaafkan. Tapi ketika kita tidak tahu dan tidak belajar, lah ini yang tidak dimaafkan. Karena perintahnya belajar ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, sebab seseorang disiksa atau penghuni kubur disiksa karena menyia-nyiakan perintah Allah, karena menikmati maksiat. Maka kebodohan yang kedua adalah kenapa orang bermaksiat, itu salah satunya adalah tamak. Kenapa tamak? Orang punya keinginan untuk mengejar nikmat, itu namanya tamak. Maka kalau kita mencukupkan diri kepada yang halal, maka insya Allah urusannya selesai. Kenapa orang korupsi? Sebabnya bukan karena miskin, tapi karena tamak. Kenapa orang sudah punya istri tapi cari yang lain? Maksudnya maksiat. Itu karena tamak. Maka dua hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah tamak.
termasuk kemudian bermaksiat kepada Allah itu karena dia mengejar kenikmatan dunia, seolah-olah nikmat dirinya masih kurang, lalu mencari yang lain. Maka roh yang mengenal Allah, yang cinta kepada Allah, yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula badannya, maka tidak akan mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena fa inna adzabal qabri, karena sesungguhnya siksa kubur itu adalah athar, pengaruh dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala ala abdihi, kepada hambanya. Jadi siksa kubur itu adalah akibat kemurkaan Allah kepada hambanya. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya fi hadhihi dar thumma lam yatub, di dunia ini kemudian tidak bertaubat, wa mata ala dzalika, lalu mati dalam kondisi seperti itu, kana lahu min adzabil barzah, maka akan mendapatkan siksa kubur sesuai dengan kadar kemurkaan Allah kepadanya, sesuai dengan kadar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka yang harus kita antisipasi agar kita tidak terjatuh dalam siksa kubur, maka yang pertama kita harus belajar apa yang menjadikan kita disiksa di kubur. Yang kedua, mencukupkan diri pada sesuatu yang Allah halalkan, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab seseorang terjatuh dalam siksa karena tamak. Ada yang halal, dia cari yang haram. Ada yang taat, dia cari yang maksiat. Maka penting bagi kita untuk kontrol, mengendalikan ketamakan yang ada dalam diri kita. Wa amal jawab, adapun jawaban yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah global, umum, yang ini terperinci. Maka faqad akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajulain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang dua orang yang Nabi melihat keduanya disiksa fi kuburihima, di kubur mereka. Kenapa? Ahaduhuma yamshi bin namimah bainan nas, karena salah satunya ini disiksa suka mengadu domba. Maksudnya orang, karena di tempat kita ini menjadi istilah yang sudah umum. Ini maknanya bukan domba, ini mengadu domba di antara manusia. Adapun yang kedua itu karena tidak bersih ketika pipis. Jadi yang kedua tidak bersih ketika pipis. Maka ini ada dua hal: meninggalkan toharoh yang wajib. Jadi meninggalkan toharoh yang wajib itu termasuk sebab siksa kubur. Najis itu wajib dihilangkan. Ketika najis itu tidak dihilangkan, maka ini menjadi sebab siksa kubur. Kemudian yang kedua, yakni menjadi sebab permusuhan di antara manusia bilisanihi, dengan lisannya. Maka ini penting bagi kita menjaga lisan. Wa in kana shadiqan, meskipun benar. Jadi meskipun benar, tidak perlu diceritakan kepada orang lain jika hal tersebut didengar menyebabkan permusuhan. Jadi tidak perlu diceritakan. Jaga lisan kita. Meskipun yang diucapkan itu benar,
meskipun yang diucapkan itu nyata, tetapi membuat kebencian, membuat orang kemudian bermusuhan, maka itu yang lebih utama ditinggalkan dan tidak perlu diceritakan. Jadi nasihat orang dulu itu benar, Allah becik menang. Jadi baik buruk diam. Kalau saya dulu dikasih nasihat sama orang tua saya tidak pakai dalil agama, nasihatnya seperti itu, Allah becik menang. Jadi baik buruk yang ada pada orang lain tidak usah komentar. Jadi baik buruk yang ada pada orang lain tidak usah komentar, dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain meskipun itu benar, jika hal tersebut memang nanti membuat orang tersebut bermusuhan. Kita sudah tahu ada bibit permusuhan, ada bibit saling iri di antara orang dua, lalu cerita, tahu enggak sebelah beli terios. Nah, meskipun benar, ini tidak usah diceritakan. Lalu kemudian sudah ada bibitnya, tidak seneng, ya, sudah murup itu. Nah, tahu murup ya, maka tidak usah diceritakan meskipun benar. Apalagi begitu kemudian komen, setelah komen paling rak le utang, ngomong meneh jarene lor kono le tuku mobil gene ngutang misalnya. Wah, ini tambah lagi, meskipun dia ngomong gitu beneran, tidak usah diceritakan. Maka ini membuat permusuhan. Maka ini termasuk sebab siksa kubur. Biarkan hal tersebut kita sendiri yang mendengar, yang tahu, tidak usah disampaikan kepada salah satu dari dua pihak tersebut, karena akan memperkeruh suasana. Lebih-lebih lagi kalau yang terjadi di antara mereka itu dusta atau persaksian palsu atau buhtan, mengada-ada, maka ini a'dhamu adzaban, siksanya lebih besar lagi. Jadi kalau mengadu domba nyata yang diceritakan apa adanya itu sebab siksa kubur, apalagi kalau ditambahi, kalau orang kita bilang dibumboni. Nah, jadi sudah asin lalu ditambahin asin lagi, ini bermasalah lagi. Dibumboni, maka tidak usah dibumboni, tidak usah diceritakan, tidak usah dibumboni. Karena di sini disebutkan kalau dibumbui dengan kedustaan, dengan kepalsuan, dengan buhtan, maka ini a'dhamu adzaban, termasuk siksa yang lebih besar lagi. Maka sebagaimana orang yang fitarkil istibra' minal baul, orang yang pada saat pipis itu tidak bersih atau tidak bersuci, lalu kemudian dia menjalankan sholat, itu sebab siksa kubur. Maka tambihan, peringatan lebih lagi adalah kepada orang yang meninggalkan sholat yang tidak bersih dalam buang air atau malah tidak dibersihkan. Maka logikanya jangan dibalik. Kalau pipis tidak bersih, sholat sebab siksa kubur, mending tidak sholat. Itu pola pikirnya kebalik. Kalau dia tidak bersih saja, masih sholat saja, itu seperti itu, apalagi tidak bersih dan tidak sholat, lebih-lebih lagi. Maka lebih-lebih lagi. Dalam hadis yang lain, sebab siksa kubur adalah fakana ya'kulu luhuman nas, yakni mereka memakan daging manusia. Ini hadis yang disebutkan oleh Syu'bah. Dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang memakan daging manusia, yakni ghibah. Ini masih kepanjangan dari adu domba. Nah, ghibah termasuk sebab siksa kubur.
Maka ini kita perlu berhati-hati. Apa itu ghibah? Ghibah itu ketika kita bercerita tentang orang lain yang kalau orang lain itu mendengar dia tidak suka, meskipun itu nyata. Jadi kalau orang itu mendengar dan dia tidak suka, meskipun itu nyata. Kalau dia mendengar suka, maka itu bukan ghibah. Jadi kalau mendengar suka, maka itu bukan ghibah. Ada orang penjudi, ketika judinya menang, bangga diceritakan sama orang. Lalu kemudian kita cerita fulan judi, maka ini tidak termasuk ghibah karena fulan tadi bangga dengan judinya. Ya dia bangga. Maka disebut ghibah itu kalau diceritakan dia tidak suka. Kalau diceritakan dia malah bangga, bahkan dia cerita sendiri. Ada orang di jalan ditilang polisi marah-marah, motornya dobong, mah seneng, dia cerita ke orang. Lalu kita ceritakan kalau fulan tadi ditilang polisi motornya dobong dewe gitu. Itu tidak termasuk ghibah karena pelakunya seneng. Pelakunya seneng ketika orang lain tahu. Jadi ghibah itu kalau orang tersebut jika mengetahui dan mendengarnya malah tidak suka. Karena orang yang seperti itu orang tidak tahu pun diceritakan, oh motorku tak obong loh. Orang tidak ngerti, dia cerita sendiri. Bahkan cerita ke orang-orang kalau sepeda motornya dibakar misalnya. Ini cuma ilustrasi ya. Mudah-mudahan tidak ada orang yang ditilang polisi lalu dibakar. Ada enggak? Enggak ada kan? Ya. Hanya ilustrasi saja. Baik. Kemudian juga terkait hadis ghibah itu nanti ada penjelasannya, bentuk siksa untuk orang yang ghibah. Demikian pula dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Hadal hadis qad sabaqa takhrijuhu. Hadis ini sudah lalu takhrijnya. Berarti ini sudah pernah muncul di kitab ini tentang hadis ini. Yakni ketika orang yang ada di kubur tersebut, penghuni kubur tersebut dicambuk dengan cambuk api karena dia melaksanakan sholat sementara dia tidak berwudu, atau dia melewati orang yang terdolimi dan dia tidak menolong. Dia melewati orang yang terdolimi dan dia tidak menolong. Demikian pula dalam hadis Samurah dalam Sahih Bukhari, hadisnya juga sudah lalu, takhrijnya sudah, tentang orang yang menyebarkan berita bohong, fatablughul afaq. Dia menceritakan berita bohong, hoax, yang sampai ke ufuk, sampai kemana-mana. Itu juga termasuk sebab siksa kubur. Ini jempolnya hati-hati kalau nge-share berita di sosmed, karena sekali klik kemudian nyebar kemana-mana, itu sebab siksa kubur. Kalau orang dulu untuk menyebarkan hoax itu harus cerita ke sana kemari. Istrinya Abu Lahab itu harus ke sana kemari itu kan, obong-obong. Kalau sekarang enggak, sekali share begitu di grup begitu sudah, itu bisa sampai kemana-mana. Jadi bisa sampai luar pulau, bisa sampai luar negeri enggak? Bisa. Kalau dulu paling satu RT, satu kampung. Kalau sekarang bisa satu negara, bahkan beda negara. Hanya sekali klik. Maka ini kalau sesuatu belum benar atau tidak jelas kebenarannya, tidak kita sebarkan karena salah satu sebab siksa kubur. Kemudian juga sebab siksa kubur adalah may yaqra'ul Qur'an tsumma yanam anhu billail. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an
di waktu malam, lalu dia tidur dan sholat subuhnya lewat. Jadi ini lewat sholat subuh karena malamnya baca Quran. Kira-kira kalau malamnya bukan baca Quran, subuhnya lewat gimana? Nah, sekarang kalau orang subuhnya lewat karena apa? Karena baca Quran? Kalau yang diceritakan Nabi ini, salah satu sebab siksa kubur karena mengerjakan yang sunnah kelewat yang wajib. Baca Quran hukumnya sunnah, subuh wajib, kelewat. Nah, bagaimana kalau kemudian malamnya bukan baca Quran lalu subuhnya tidak dikerjakan? Lebih-lebih lagi nonton bola. Selain nonton bola apa? Badminton. Ya. Kok ngelirik Ustadz Zaki? Nah, saya ngelihat Pak Bas sama Pak Mantri kok ngelirik Ustadz Zaki, kenapa nih? Ada apa? Ya, jadi apalagi misalnya malamnya pingpong. Nah, apalagi? Jadi kalau sampai kemudian kelewat subuhnya ketika malamnya begadang, maka itu salah satu sebab siksa kubur. Di kitab ini itu penjelasan sebab siksa kubur wakeh men ini. Ini kalau kita rinci nampaknya lebih dari 100 ini. Diwaca kabeh apa ora iki? Ya. Baik. Saya juga belum ngitung, perkiraan saja banyak banget. Atau ada yang terulang? Kalau beberapa ada yang terulang, ya insya Allah tidak sebanyak itu. Kemudian lagi di antara sebab siksa kubur adalah para pemakan harta riba. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan saksinya, kemudian pencatatnya, fil barzah, di barzah. Jadi Nabi juga menyaksikan orang-orang yang di barzah memakan harta riba disiksa. Kemudian juga telah berlalu hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, orang yang kepalanya diremuk dengan batu karena malas mengerjakan sholat. Kemudian juga orang yang memakan pohon berduri, yakni pohon tori dan pohon zakum, litarkihim, karena mereka meninggalkan zakat hartanya. Jadi ternyata meninggalkan zakat termasuk sebab siksa kubur. Termasuk sebab siksa kubur. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk sebab siksa kubur adalah disebutkan oleh penulis kitab ini, orang yang bibirnya nanti akan dipotong karena menyebarkan fitnah. Maka ini hati-hati bagi para ustadz, para penceramah, para ahli pidato, karena ketika penceramah, ahli pidato, ustadz
di dalam menyampaikan sesuatu tersebut tidak benar, maka termasuk salah satu sebab siksa kubur. Saya jadi ingat Ustadz Zaki lagi ini. Beliau kalau saya minta ngisi ganti pengajian itu sering tidak mau. Barangkali motivasinya ini. Jadi khawatir mendapat siksa kubur kalau keliru. Leres ngeten Ustaz? Iya. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab siksa kubur. Di sini banyak sekali, tetapi hadisnya tidak disebutkan oleh penulis kitab ini. Intinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan tentang jenis siksa, maka jenis siksa tersebut pada umumnya adalah siksa kubur. Pada umumnya adalah siksa kubur. Sehingga kalau ini saya baca semua, ini seperti ngabsen dosa ini, karena ada dosa ini, dosa ini, dosa ini, begitu disebutkan di buku ini. Termasuk di antara sebabnya adalah tidak berhaji ma'akudratihi alal hajj, tidak menunaikan ibadah haji padahal mampu untuk menunaikan haji. Termasuk sebab siksa kubur. Punya uang yang cukup untuk mendaftar haji, tapi tidak daftar haji. Itu termasuk sebab siksa kubur menurut penulis kitab ini. Saya sampaikan seperti itu karena di kitab ini, dalam bagian ini tidak dicantumkan hadisnya. Tidak dicantumkan hadisnya. Tapi ini patut bagi kita untuk kita perhatikan, agar ketika kita punya kemampuan ke lapangan untuk menunaikan ibadah haji atau kewajiban yang sifatnya maliyah, sementara kita punya harta, maka hendaknya ditunaikan. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan bab sebab-sebab siksa kubur ini cukup kita bacakan beberapa yang tadi hadisnya disebutkan oleh penulis kitab ini. Di antaranya adalah yang disebutkan lagi hadisnya adalah waqad akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahibis syamlah. Jadi tentang orang yang dia punya baju, ada pula syirok, serampat. Tahu serampat? Serampat itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Serampat. Ya. Sandal jepit itu ada apa namanya? Yang dijepit itu tali sendal. Tali sendal itu serampat. Jadi ada baju atau juga tali sendal yang diperoleh hasil korupsi. Itu ternyata kelak akan diwujudkan menjadi api di kuburnya. Kelak akan diwujudkan menjadi api di kuburnya. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya baju yang dikorupsi tersebut itu akan menjadi bagian api neraka di kuburnya. Demikian pula serampat, tali sendal yang dikorupsi. Kemudian Nabi mengatakan syirok minar, itu adalah tali sendal dari api neraka. Ternyata korupsi termasuk sebab siksa kubur. Ini juga harus hati-hati kita, jangan sampai terjatuh dalam korupsi, karena siksaannya
tidak hanya di akhirat tapi juga di alam barzah. Baik, untuk berikutnya kita bacakan hadis-hadis lain yang ditulis oleh Syekh Abdullah At-Taliti. Yang kita bacakan di sini yang dalilnya dicantumkan. Yang tidak dicantumkan tidak kita baca. Meskipun penulisnya kredibel ya. Ini kitab Ar-Ruh ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi yang kita baca yang tadi hadisnya dicantumkan. Nah, sekarang kita tambahkan atau kita kutip dari kitab lain, dari buku lain. Di buku ini disebutkan ada kurang lebih sekitar 20 sekian jenis siksa kubur. Ini 20 dibaca semua enggak nih? Kayak ngabsen juga nanti nih. Ya? Baca semua ya? Baik. Jadi kita hanya baca yang dalilnya dicantumkan. Yang dalilnya tidak dicantumkan tidak kita baca. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu termasuk sebab siksa kubur. Zaid bin Sabit suatu saat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kebun milik Bani Najjar. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki bighal. Kemudian bighalnya ini meloncat-loncat dan Rasul hampir jatuh. Ternyata di situ ada sejumlah kuburan. Lalu Rasul bertanya, kuburan siapa mereka? Ternyata mereka orang yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kepada kita tentang siksa kubur, maka niscaya kita tidak akan berani untuk mendengarkannya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memalingkan wajahnya dan bersabda agar kita berlindung dari siksa neraka, agar kita berlindung dari siksa kubur. Ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini disebutkan bahwa sebab seseorang disiksa karena mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita absen saja ya, tidak usah ditambahi penjelasannya supaya waktunya cukup. Nah, yang kedua, menggunjing dan mencela kehormatan orang lain tanpa ada sebab yang dibenarkan. Karena dalam agama kita menggunjing itu ada yang dibenarkan. Jadi dalam agama kita menggunjing ada yang dibenarkan. Ada ghibah yang boleh dalam agama kita. Maka yang mendapat siksa kubur ini adalah ghibah atau menggunjing yang tanpa dibenarkan. Contoh ghibah yang dibenarkan apa? Ketika kita diminta menjadi saksi di pengadilan. Kalau saksi itu pasti ghibah. Misalnya terjadi cekcok rumah tangga, ada yang jadi saksi. Ditanya saksinya, siapa yang mulai? Nah, kalau dia jawab, maaf Pak Hakim, saya tidak berani jawab, takut ghibah. Masalah selesai tidak? Tidak. Maka ketika kita bersaksi di depan hakim, itu tidak termasuk ghibah. Apalagi hakimnya tanya, ini kalau debat sering suaranya keras, keras apa enggak? Kita sebagai saksi bilang keras, berarti ghibah kan? Tapi ini boleh. Hakim bertanya lagi, ghibahnya sering apa? Ini bertengkarnya sering apa enggak? Sering, hampir tiap hari. Ghibah enggak? Ghibah. Tapi yang ditanya oleh hakim, hakim ingin memutuskan ini pantasnya suami istri ini cerai atau enggak gitu kan? Karena ada gugatan cerai. Ternyata persaksian tetangganya menjelaskan kalau enggak diceraikan ya urusannya sudah darurat.
Maka hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai misalnya. Itu karena keterangan saksi menunjukkan seperti itu. Justru kalau saksinya bohong, oh tiap hari akur-akur saja ini, baru pertama kalinya misalnya, itu malah berapi nanti. Begitu tidak dikabulkan gugatannya, malah panjang ceritanya. Nah, hadis ini dari sahabat Anas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, melewati sekelompok orang yang kukunya tumbuh dari tembaga, yang mencakari wajahnya dan mencakari dadanya. Mereka adalah orang yang suka ghibah, menggunjing. Yang ketiga, ini versi bukan di kitab Ar-Ruh ya, ini versi di Ahwalul Maut wal Barzah. Yang ketiga, mengadu domba. Tadi sudah, tidak perlu kita baca lagi. Yang keempat, pipis. Tadi sudah ya. Dan ini menjadi siksa atau penghuni kubur yang mayoritas. Jadi penghuni kubur mayoritas disiksa karena ini. Inna ammata adzabil qabri, sesungguhnya mayoritas siksa kubur itu karena masalah pipis. Jadi mayoritas siksa kubur itu karena pipis. Baik pipisnya itu la yastatir, tidak menutupi dirinya, atau la yastabri, tidak bersih. Jadi kadang dalam pipis itu sudah bersih tapi tidak menutupi dirinya, maka itu juga sebab siksa kubur. Maka kalau mau pipis, tutupi diri kita. Kalau mau pipis, tutupi. Di mana misalnya? Delik, tahu delik? Kalau ada kamar mandi ya di kamar mandi, kalau tidak ada ya berlindung di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Yang kelima adalah mencuri harta negara atau korupsi. Untuk hadis korupsi tadi sudah kita sampaikan, ada orang yang korupsi jubah dan juga tali sendal, yang ternyata jubah dan tali sendalnya itu dinyalakan di alam kuburnya dan dikenakan, dipakai, sehingga dia mendapatkan siksaan api di alam kuburnya karena mencuri harta negara. Termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang penghuni kubur yang diminta untuk memungut zakat, namun malah mengambil sebuah baju besi, kemudian baju besi itu menjadi bagian dari api neraka di kuburnya. Maka masih ingat ketika para sahabat terkopoh-kopoh kepada Rasulullah ketika di jalan mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Ternyata Rasul menepisnya, fulan tidak syahid karena fulan korupsi. Jadi korupsi itu termasuk menggugurkan pahala mati syahid. Kena di alam kubur, pahala mati syahidnya gugur karena korupsi. Maka ini khususnya bagi kita yang berhubungan dengan uang, itu hati-hati. Maka Nabi pernah memperingatkan 4 profesi, masih ingat? Yang pertama beliau mengatakan, kalau kita memang tidak punya kapasitas amanah, tidak bisa amanah, Nabi berpesan kepada kita, fala yakunanna 'alaikum 'arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Jadi Nabi memperingatkan kita terhadap 4 profesi. Yang pertama adalah pejabat. Jangan jadi pejabat, kecuali memang kita mampu untuk amanah. Dan alhamdulillah yang hadir di sini tidak ada yang jadi pejabat. Ada enggak?
Yang mana? Baik. Oh, pejabat apa? Baik. Jadi kalau pesan saya, kalau pejabat ya amanah. Karena Nabi menjelaskan untuk amanah. Nah, korupsi tadi siksanya bukan hanya di akhirat tapi juga siksa kubur. Yang kedua syurtian, petugas keamanan. Ada di sini. Pak Ivan hadir. Petugas keamanan. Yang lain siapa lagi? Pak Santos. Oh, jenengan juga. Banyak ini petugas keamanannya. Ono meneh ora iki? Ya. Jadi ternyata banyak petugas keamanannya. Baik. Kenapa? Nabi mengingatkan kepada kita karena ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi petugas keamanan, ada potensi penyalahgunaan kewenangan. Jadi ada potensi penyalahgunaan kewenangan. Sehingga ada kerugian bagi negara atau kerugian bagi pihak lain. Nabi juga mengingatkan kepada kita pemungut pajak. Jadi mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadi pemungut pajak. Ada yang jadi pemungut pajak di sini? Oh, tidak ada. Yang keempat, wala khazinan. Nabi ingatkan kepada kita untuk tidak menjadi yang ngurusi uang. Apa ngurusi uang tuh kalau sekarang? Ya, bendahara, apa meneh? Pegawai bank, apa meneh? Marketing lembaga keuangan, apalagi? Ya. Nah, ya. Bendahara masjid, apa meneh? Itu semua termasuk dalam peringatan Nabi, harus orang yang amanah. Harus orang yang amanah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, karena potensi untuk korupsi itu bukan cuma di negara, masjid juga punya potensi untuk korupsi. Nah, meskipun korupsinya tidak sebagaimana negara, nilainya miliaran, triliunan misalnya. Korupsinya biasanya kalau ada temannya, saudaranya pinjam uang, itu tidak tega. Lalu uang masjid dipinjamkan, ini korupsi loh sebenarnya. Misalnya di sini ada bendahara, Pak Bas jadi bendahara misalnya. Hanya ilustrasi ya. Saya dalam posisi sedang sangat butuh begitu kan. Dan kita teman karib. Nah, Pak, saya pinjam uang. Wah, kurang nyekel duit nih. Nyekel di masjid toh. Nah, sedelo wae. Nah, kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Enggak enak sama saya guru ngajinya toh. Nah, maka ini potensinya besar. Maka Pak Bas harus tegas, walaupun guru ngajinya katakan tidak. Nah, ini bukan uang saya. Nah, tapi kira-kira berani mengatakan itu apa enggak ya? Nah, ya, gimana? Oh gitu. Ya, yang minjam ketua takmir. Ya. Kok mah ketua takmir ini tambah repot, mau bilang tidak ketua nih. Nah, baik ya, maka karena ada potensi tadi Nabi mengingatkan. Maka nanti kalau terkait yang tadi bendahara itu memang ada dua akad dalam ekonomi syariah, ada akad domanah dan ada akad amanah. Cuma kalau akad domanah yang jadi bendahara ini harus mapan secara ekonomi. Kalau tidak mapan secara ekonomi, itu juga potensinya untuk rusak lebih besar. Tinggu jadi bendahara masjid misalnya, ono sumbangan tonggone cukup. Nilai uang loro cukup. Apa meneh, Pak?
Semua kepentingan ambil tahu-tahu pas butuh lu. Akhirnya motong galengan. Baik. Jadi korupsi sebab siksa kubur. Termasuk di dalamnya mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini sebenarnya masuk bagian dari korupsi pula. Ingat, seorang budak Khaybar yang pada saat itu kena lesatan anak panah, lalu sahabat berkata, hani'an lahu syahadah, sungguh indahnya dia mati syahid. Ternyata Nabi mengatakan bahwa dia mengambil harta rampasan yang belum dibagi, yang menyebabkan nyala api pada dirinya di alam kuburnya. Betapa korupsi ini dosa besar sampai Nabi itu enggan menyolati orang yang korupsi. Di kitabnya Adz-Dzahabi, di kitab Al-Kabair itu disebutkan, famtana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an salli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan nyolati, tidak mau nyolati. Tapi Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Lalu sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah tidak disolati? Rasul tidak nyolati, tapi Rasul nyuruh sahabat untuk nyolati. Lalu kemudian Rasul bersabda, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabatmu ini korupsi pada saat perang. Jadi perang itu juga punya potensi untuk korupsi. Yang ketujuh, wah yang ketujuh iso kena aku. Naudzubillah. Dai yang menyimpang. Dai yang menyimpang. Ya, saya minta doanya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah sehingga tidak menyimpang, bisa istiqomah dan bisa tetap di atas manhaj yang lurus. Sahabat Anas menceritakan bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra itu melalui sekelompok orang yang bibirnya digunting dengan gunting dari api. Maka pada saat itu, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka jawabannya adalah para ahli pidato dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyimpang, menyampaikan hal-hal yang mereka sendiri tidak mengamalkan. Ini minta doanya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang istiqomah dan bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Karena memang salah satu tanggung jawab yang berat bagi para dai adalah untuk amanah ilmiah menyampaikan dan berusaha untuk mengamalkan sebatas kemampuan. Jadi pada prinsipnya kita boleh menyampaikan yang belum kita amalkan dengan catatan kita tidak mampu, itu boleh. Misalnya kita menyampaikan tentang masalah wakaf tanah, tapi kita sendiri tinggalnya ngontrak, maka tidak apa-apa. Kita tinggalnya ngontrak, kita bawa brosur atau bawa flyer atau bawa apa yang isinya wakaf tanah, lalu kita ngojok-ojoki orang untuk wakaf tanah. Kita sendiri tinggalnya ngontrak, mungkin tidak kita wakaf. Loh, positif wakaf no, tinggalnya aja ngontrak. Itu aja sering nunggak gitu kan. Maka ini meskipun dia tidak mengamalkan, itu tidak kena dosa ini karena tidak mampu. Yang tidak mampu. Untuk dirinya saja belum mampu. Ya, menginfokan ada peluang wakaf, yang menginfokan tidak wakaf itu pahala. Karena minimal dalam agama kita itu kalau tidak bisa memberi, kita menganjurkan. Maka kalau kita tidak bisa menganjurkan, itu buruk. Dalam Al-Quran disebutkan termasuk mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, anjurkan orang lain. Ada pengemis datang, aduh kita tidak punya apa-apa, datang ke tetangga, jadi ada gada nopo nih, kok ada orang minta-minta lah, itu lebih baik.
Jadi karena kita tidak mampu. Jadi kalau kita tidak mampu, maka anjurkan kepada orang lain. Misalnya ada orang datang ke tempat saya bawa proposal, saya tidak punya apa-apa, mintanya kambing, saya tidak punya. Saya bawa ke tempatnya Pak Ingun, nih kalau mau kambing, nih. Nah, sudah. Ada orang datang ke tempat saya gitu kan, mintanya buku, saya bawa ke Pak Bas, nih kalau mau buku. Nah, ada orang datang ke tempat saya, baik Bapak dan Saudara, mintanya apa? Ternyata kita tidak ada, dibawa ke orang lain. Jadi boleh meskipun kita tidak memberi, tapi karena memang kita mampunya baru sebatas menganjurkan. Yang kedelapan, meninggalkan sholat karena tidur. Tadi sudah. Yang kesembilan, menyebarkan berita hoax. Tadi sudah. Siksaannya juga sudah sering kita baca. Siksaan untuk orang yang menyebarkan berita hoax itu ditarik jangkar mulut, hidung, mata ila qafah sampai ke tengkuknya. Kanan robek, kiri sehat. Kanan pulih, kiri dirobek. Hati-hati menebarkan berita hoax. Maka jempolnya itu harus dididik untuk tidak mudah klik berita hoax, provokasi lagi, ya? Iya. Yang punya HP jadul lebih selamat, pulsanya boros. Nah, ya. Jadi boleh punya HP yang bagus, tapi harus bisa menjaga diri. Nah, berita hoax itu sebabnya kalau tersebar menjadi sebab siksa kubur. Kemudian apalagi yang ke-10, berzina. Untuk orang yang berzina itu ada beberapa jenis siksa. Yang pertama adalah masuk dalam tungku raksasa dan dinyalakan api, lalu kemudian berteriak-teriak, tidak ada yang nolong. Di tungku itu berisi laki-laki dan perempuan yang tidak mengenakan busana. Bentuk siksa yang kedua adalah memakan daging busuk. Jadi ada daging segar dan daging busuk. Tapi yang dimakan adalah daging yang busuk, yang penuh dengan belatung yang berbau. Sementara daging segarnya ditinggal. Ini sesungguhnya orang yang punya istri di rumah yang halal, daging segar tadi, tetapi malah mencari yang lain di luar, daging busuk. Nah, ada yang halal malah mencari yang haram, maka nanti diminta makan daging busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ke-11, memakan harta hasil riba. Untuk yang memakan harta hasil riba, ini juga sudah populer siksaannya, berenang dalam air yang berwarna merah darah. Jadi berenang dalam air yang berwarna merah darah. Setiap kali ke tepi maka akan dijejeli watu. Jadi mulutnya dimasukkan batu besar. Kemudian berenang lagi, ke pinggir lagi, kasih batu lagi. Berenang lagi, ke pinggir lagi, kasih batu lagi. Itu pemakan harta riba, makan batu. Tidak hanya makan batu pemakan harta riba itu, tapi jalannya sempoyongan, perutnya membesar. Jadi perutnya membesar, jalannya sempoyongan. Maka hati-hati dengan
riba karena menjadikan perutnya besar, jalannya sempoyongan. Kok besar? Lah isinya batu. Kok sempoyongan? Ya berat. Nah. Maka dalam Al-Quran disebutkan pula pemakan riba itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Pemakan riba itu tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Itulah kondisi nanti ketika di alam kubur. 12. Enggan membayar zakat. Ini tadi sudah kita baca. Untuk enggan membayar zakat, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nanti mereka dilepas sebagaimana binatang ternak, lalu menuju ke pohon zakum dan pohon dori, pohon yang berduri, sehingga mereka semua punggung dan dada mereka, tenggorokannya penuh dengan tambalan karena robek kena duri, sehingga ditambal, dijahit. Jadi maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Man haula? Maka jawaban malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta bendanya. Dan orang yang tidak membayar zakat ini juga siksaannya nanti disetrika. Fatuk wabiha, ini di akhirat nanti. Fatuk wabiha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Disiksa perutnya, kemudian jidatnya, kemudian zuhur itu punggungnya. Jadi di setrika perutnya, jidatnya, punggungnya. Begitu selesai disetrika, dikapokno. Fadhuku ma kuntum taknizun, rasakno. Nah, jadi kira-kira ketika kita sudah sakit lalu dibilang rasakno. Nah, kalau di dunia ditolong ya, kalau di akhirat malah rasakno. Ada orang dipukul ceplak, rasakno, itu ya mangkal toh. Nah, tapi begitulah siksaannya nanti di akhirat itu tidak cuma fisik tapi juga psikis. Karena begitu disiksa lalu fadhuku, rasakanlah, ma kuntum taknizun, rasakanlah ini dulu harta yang kalian simpan. Maka ini bagi teman-teman yang tabungannya banyak, jangan lupa ada zakat mata uang. Kalau saya manajemen habis jadi tidak kena zakat tabungan, tidak punya rekening. Yang rekeningnya banyak itu Sat Zaki, ATM-nya banyak. Saya sempat ngitung ono pitu apa songo ya. Ya, tapi tidak tahu itu ATM-nya berlaku apa enggak. Tapi yang penting baik. Ya? Oh, ATM santri. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan. Itu ATM apa kartu, Set? Oh, KTP SIM ya. Saya pikir kalau ATM. Ya? Oh, belum punya SIM. Oh ya. Nyopir kemana-mana padahal. Oh, belum ya. Oh, maksudnya itu, masya Allah. Ya. Baik, lanjut. Kita lanjutkan. Insya Allah Ustaz Zaki ikhlas kok. Yang ke 13. Yang ke 13, sahabat Ali meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang mirip dengan hadis Samurah bin Jundub bin Junadah, siksa bagi pelaku homoseksual, liwat. Jadi liwat atau homoseksual itu juga nanti di alam kubur akan disiksa. Apa siksaannya? Diminta berjalan untuk ditiupkan padanya api, nyun sewu bahasanya agak vulgar, ditiupkan padanya api dari duburnya, kemudian terbakar dalam perutnya dan keluar lewat mulut dan lubang hidungnya, telinga dan mata. Jadi apinya dari bawah tapi nyalanya sampai, ya ini bukan sulap ya, nyalanya sampai mulut,
hidung dan mata dan telinga, kebakar dalamannya. Maka Rasul pun bertanya kepada mereka. Maka jawaban Rasul, mereka adalah orang-orang yang homoseksual. Yang ke-14, kayaknya 14 saja deh, sudah jam sekian. Orang yang menganjurkan sesuatu tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi ini termasuk yang mendapatkan siksa nanti di akhirat. Nabi menjelaskan, melihat banyak laki-laki dan perempuan yang ujung mulutnya robek, maka mereka adalah orang yang jarkoni, iso ujar ora iso ngelakoni, ondo dipakoni, iso kondo ora iso ngelakoni, gedang woh pakel. Apa itu? Omong gampang ngelakoni angel. Yang ke-15, orang yang mengatakan melihat sesuatu padahal tidak. Ini Rasul juga menjelaskan kepada kita, orang yang mendapatkan siksaan karena mengatakan melihat sesuatu padahal tidak melihat sesuatu tersebut. Yang ke-16, mengatakan mendengar sesuatu padahal tidak mendengar sesuatu tersebut. Intinya bohong ini. Yang ke-17, orang-orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya. Maka tidak boleh bagi kita membatalkan puasa sebelum waktunya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, para wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri. Dalilnya tidak usah dibaca, waktunya sudah mepet. 19, sholat tanpa wudhu. Ya karena ria, pengen pamer, pengen dilihat kalau sholat. Jadi wah, ini yang lain sholat, ikut sholat aja. Sholat tanpa wudhu. Yang ke-20, membiarkan orang yang teraniaya dan tidak mau membantunya. Yang ke-21, termasuk sebab adalah menjalankan wasiat orang yang meninggal untuk meratap. Besok kalau saya mati, tangisi saya, dan dia menangis. 22, menyia-nyiakan amanah. 23, mengucapkan kata-kata kotor. Baik, demikian pembahasan kita. Mohon maaf, 14 ke atas kita pakai sistem kilat cepat. Demikian tentang sebab-sebab siksa kubur. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa kubur. Baik, kita cukupkan sekian. Sudah malam, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.